Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak, kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa dan salah kita di hari yang telah lalu, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Perkenankan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan menganugerahi Anda umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan hati kita, agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita. Sebagian besar kita pasti akan mengingat kisah bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dan inilah alasannya kenapa kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Kabar ini tidak hanya membawa sukacita bagi Maria secara individu, bahkan kita menyimak bagaimana Maria sempat bingung dan gundah karena kabar ini. Kabar ini menjadi sukacita bagi dunia karena keputusan Maria untuk berserah seutuhnya pada kehendak Allah. Maka dunia mencapai keselamatan berkat Yesus yang dikandung oleh Maria. Keselamatan bagi manusia memang sudah disiapkan sejak awal mula, bukan merupakan suatu agenda yang tiba-tiba muncul. Namun hari itu menjadi hari yang sangat istimewa saat malaikat Tuhan membawa kabar itu kepada Maria. Jawaban Maria bukan sekedar jawaban polos seorang gadis yang berpasrah kepada Tuhan. Jawaban Maria merupakan persetujuan kerjasama antara Allah dengan manusia. Jawaban Maria adalah pembuka jalan kepada pemenuhan janji Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria menjadi sumber sukacita bagi Maria dan juga seluruh dunia. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Adakah yang mampu membawa sukacita lebih besar selain kasih karunia di hadapan Allah? Hidup kita pun ada berkat kasih karunia dari Allah. Maria menyadari bahwa ini adalah hal yang paling penting. Dan semoga kita pun diberi kesadaran yang sama. Selamat Hari Raya Kabar Sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena begitu besar kasih karunia-Mu, putra-Mu Engkau serahkan kepada kematian, agar kami semua menjadi selamat. Semoga kami senantiasa mencari dan memelihara kasih karunia yang daripada-Mu, sehingga dunia ini mampu hidup dalam sukacita abadi
Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.